Halo sahabat sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membagikan informasi tentang obat dan kesehatan. Saya sendiri, Fia Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu mengenai efek konsumsi obat selain air putih. Mungkin dari sahabat sehat Apoteku pernah merasakan atau relate nih sama hal ini. Dari teman-teman yang gak bisa mengonsumsi obat dengan air, sesekali minum obatnya dengan makanan atau minuman lain. Sebenarnya aman nggak sih dikonsumsi dan bagaimana pengaruh dari efektivitas obatnya? Apakah aman untuk kesehatan kita atau tidak? Nah, untuk informasi ini akan dibantu nih dibahas dengan narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Kak Reka. Halo Kak Vidya. Halo sahabat sehat Apoteku. Gimana nih Kak kabarnya? Sudah kabar baik Kak Vidya. Diperkenalkan diri dulu ke sahabat sehat Apoteku Kak. Oke. Kenalkan saya apoteker Deta. Saya saat ini praktek di Apoteku Kita Sidikarya di Kediri Tabanan. Makasih ya Kak sudah mau berdiskusi bareng nih di episode kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas ini mungkin cukup relate ya sama teman-teman rasakan tentang konsumsi obat. Nah, bagi teman-teman nih Kak yang nggak bisa mengonsumsi obat dengan air ya, biasanya kan pakai kayak makanan atau minuman lain, kayak misalnya jus, susu, kopi, ataupun teh. Nah, kalau menurut Kak Dekta sendiri, sebenarnya bagaimana sih efektivitas obat yang dirasakan ketika kita meminum atau mengonsumsi makanan atau minuman selain air putih Kak dalam mengonsumsi obat? Iya Kak Vidya. Jadi kita belajar dari terminologinya dulu Kak ya. Dari pengertian dasarnya. Kalau air putih itu adalah cairan, yang mana cairannya tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Yang mana cairan ini nanti kita konsumsi untuk sehari-hari, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita bicara tentang air minum, itu pengertiannya beda lagi nih Kak. Ternyata kalau air minum itu ada tambahannya. Sama-sama cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Tapi nanti kalau air minum ini ada syarat kesehatannya yang bisa kita konsumsi. Jadi kalau kita belajar pas SD nih Kak tentang air, itu kan kandungan utamanya H2O Kak ya, hidrogen dan juga oksigen. Nah itu tuh penyusun dari si air itu sendiri. Nah ketika air ini kita minum dan bersama dengan obat, maka tidak akan ada interaksi obat dengan air. Beda halnya kalau kita minum obat bersamaan dengan teh atau kopi, atau misalkan susu atau jus, nah itu beda cerita lagi. Ada banyak senyawa penyusun yang ada dalam teh, kopi. Mungkin contoh gampangnya ada kafein Kak ya. Kafein itu nanti bisa pengaruh ke penyerapan si obat itu sendiri. Nah, obat-obat itu jadi kita takutkan nanti ketika masuk ke dalam tubuh dan kita barengi dengan minuman yang di luar air putih itu bisa mempengaruhi penyerapan obat itu sendiri. Jika kita mengonsumsinya selain air putih, takutnya penyerapannya tidak maksimal. Iya, betul. Penyerapannya nggak maksimal, nanti distribusi obat dalam tubuh juga nggak maksimal, nanti tujuan terapinya jadi nggak tercapai, Kak. Kalau misalnya ada nih Kak orang yang emang susah banget kalau minum pakai air. Jadi dari kecil dia selalu minum pakai pisang atau roti. Ini jangka panjangnya efeknya akan seperti apa Kak? Oke, jadi itu tergantung lagi pisang atau roti atau lain sebagainya itu tergantung lagi sih Kak, ada banyak jenisnya. Jadi kalau untuk amannya sih aku nyaraninnya biasanya pakai roti. Jadi roti ini bisa kita sebut sebagai mediator kendaraan buat obat ini biar lebih gampang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita pakai roti, bisa roti tawar atau roti gandum Kak ya. Itu kita pakai itu buat memudahkan nantinya obatnya masuk ke dalam tubuh, juga dibantu sama air putih untuk mendorong obatnya. Jadi itu bisa jadi solusi sih Kak buat teman-teman yang misalkan minum obatnya rutin atau minum obatnya yang lumayan besar. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan buat kita minum obat biar terapinya juga tetap tercapai. Efeknya ternyata banyak banget ya Kak ya. Kalau solusi nih buat orang yang emang susah nih Kak, kalau nelen pilnya atau tabletnya yang ukurannya kan memang besar Kak ya. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa kalau misalnya minum langsung pakai air itu agak susah. Jadi konsumsi obatnya itu pakai pisang atau pakai roti. Itu aman nggak Kak? Sekalipun itu buah juga. Oke. Jadi itu tergantung lagi pisang atau roti atau lain sebagainya itu tergantung lagi sih Kak, ada banyak jenisnya. Jadi kalau untuk amannya sih aku nyaraninnya biasanya pakai roti. Jadi roti ini bisa kita sebut sebagai mediator kendaraan buat obat ini biar lebih gampang masuk ke dalam tubuh.
Nah, kita pakai roti, bisa roti tawar atau roti gandum kayak itu kita pakai itu buat memudahkan nantinya obatnya masuk ke dalam tubuh, juga dibantu sama air putih untuk mendorong obatnya. Jadi itu bisa jadi solusi sih Kak buat teman-teman yang misalkan minum obatnya rutin atau minum obatnya yang lumayan besar. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan buat kita minum obat biar terapinya juga tetap tercapai. Berarti kalau kita mengonsumsi obatnya, buat teman-teman yang dirasa susah untuk minum obat pakai air aja, bisa dibantu dengan roti ya. Jadi bisa lebih mudah dalam menelan obatnya. Oke Kak, kalau misalnya dari anak-anak ya Kak, anak-anak yang mengonsumsi obat dari para orang tuanya, jadinya kan tahu kalau misalnya anak-anak nggak begitu banyak yang bisa menelan obat tablet Kak. Mungkin biasanya kan digerus, kemudian dicampurkan vitamin. Nah, kalau dicampurkan vitamin ini aman nggak Kak? Kalau campur vitamin Kak ya, jadi tergantung dari racikannya juga. Nanti ada beberapa obat sih Kak yang memang bisa digerus atau diracik, dan ada beberapa obat yang memang nggak bisa digerus atau diracik. Contohnya kayak obat-obat golongan amoxicillin clavulanat, itu memang dari industrinya, memang dari pabrikannya itu ada tulisan jangan diracik. Jadi itu memang kita tidak boleh racik untuk obat-obat itu. Habis itu ada obat-obat yang memang punya sediaan khusus, kayak misalkan Rinos. Rinos itu kan ada tulisan SR gitu kayak di belakangnya. Nah, SR itu sustain release, jadi itu nggak boleh diracik, nggak boleh kita apa-apain. Kemudian contoh lainnya ada yang extend release ER, contohnya ada Depakot. Kalau seorang di apotek nyebutnya Depakote gitu kayak ya. Nah, itu juga salah satu contoh obat dengan sediaan khusus, dia bentuknya ER atau extend release. Jadi itu sediaan-sediaan yang memang nggak boleh diracik. Jadi tergantung juga nanti kita lihat sediaan itu nanti bentuknya apa. Apakah dia film coated tablet atau extend release atau sustain release. Itu obat-obat yang memang nggak boleh diracik. Jadi untuk obat yang tidak bisa diracik memang ada tandanya Kak? Ada tandanya, betul Kak. Jadi diperhatikan terlebih dahulu di instruksi obatnya apakah boleh diracik atau tidak gitu. Jadi kalau bisa mungkin bisa kombinasiin sama vitamin yang disukai sama anak-anaknya. Kayak surplus juga Kak, surplus. Walaupun yang tablet atau yang sirup juga bisa dipakai. Kalau untuk orang dewasa nih Kak, kan aku juga pernah dengar ada teman aku yang nggak bisa minum obat pakai air putih juga nggak bisa, pakai roti nggak bisa, tapi bisanya pakai pisang Kak. Lalu gimana nih Kak solusinya kalau kayak gitu? Oke, kalau untuk pisang sendiri sih berdasarkan riset yang aku pernah baca masih relatif aman untuk obat-obat yang dikonsumsi menggunakan pisang. Tapi konsultasikan juga baiknya ke dokter ya, atau ke apoteker juga boleh. Nanti kan apoteker untuk obatnya kita bisa bantu cek apakah ada interaksi dengan serat-serat yang ada dalam pisang atau enggak. Kalau misalkan oke-oke aja, jadi bisa kok seperti roti tadi sebagai mediator buat obatnya itu biar lebih gampang masuk ke dalam tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar si pasien itu lebih rajin lagi minum obat dan tujuan terapinya juga tercapai. Kak, kalau misalnya susu ini benar nggak sih Kak bisa menetralkan efek obat? Itu sebenarnya mitos atau fakta? Tapi dia aku jawab ya. Jadi bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak juga sih Kak. Jadi kita lihat dulu dari karakteristik obatnya itu sendiri. Apakah dia obatnya ini memang bisa diminum bersama dengan susu atau enggak. Sebenarnya Kak ada obat sih yang memang kita minumnya itu bersama dengan susu. Atau lebih tepatnya dengan makanan berlemak sih Kak. Contohnya itu ada Griseofulvin. Griseofulvin itu obat anti jamur, yang mana obat ini itu akan lebih oke penyerapannya kalau kita minum bersamaan dengan susu atau minuman berlemak atau makanan berlemak. Contohnya salah satunya susu murni. Gitu. Jadi nanti penyerapannya akan lebih cepat, lebih oke, dan efek samping nyeri di perut itu juga bakal lebih minimal. Nah, itu obat-obat yang memang bisa dikonsumsi bersamaan dengan susu. Tapi ada banyak juga obat yang nggak bisa bersamaan dengan susu nih Kak. Contohnya itu kayak suplemen zat besi. Boleh nyebut merek nggak sih Kak di sini? Ya, boleh. Boleh ya, kayak Sangobion atau Ramabion, Maltover, itu sebenarnya yang isinya suplemen zat besi, itu tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi bersamaan dengan susu, karena kandungan susu, yaitu kalsium, itu bisa mempengaruhi kinerja dari zat besi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi efeknya sama-sama saling meniadakan. Kemudian ada obat-obat yang golongan antibiotik juga, antibiotik golongan tetrasiklin, doksisiklin, atau antibiotik golongan quinolone kayak ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, itu juga nggak
oke kalau kita minum bersama dengan susu. Nanti penyerapannya diganggu, distribusi obat dalam tubuh juga makin berkurang, dan efek terapinya juga akan berkurang. Oke, dan juga mungkin kalau teman-teman masih ragu, masih bimbang tentang obat-obatan yang ada, gimana cara konsumsinya, kita di Apoteku siap untuk memberikan free konsultasi ya Kak Vidya ya. Jadi free konsultasi untuk teman-teman kalau misalkan ada kendala atau lagi searching di Google nih, ternyata sumber A sama sumber B itu beda ya Kak ya. Nah, kita di Apoteku siap menyediakan layanan konsultasi gratis. Nanti bisa dimanfaatkan teman-teman. Pokoknya jangan lupa kalau tanya obat, tanya apoteker, konsultasi obat, ingat Apoteku. Teman-teman, ketika kita mengonsumsi obat, mungkin bisa tanyakan ke tenaga medisnya, apoteker atau dokter yang tersedia, apakah boleh ketika kita mengonsumsi obat itu dikombinasikan dengan susu, air, ataupun roti. Jadi kalau misalnya kombinasinya antara susu dan juga obatnya itu memang cocok, malah hasilnya lebih maksimal. Oke, Kak Dekta, mungkin bisa kasih pesan dan kesan dengan sahabat sehat Apoteku buat teman-teman yang khususnya masih belum bisa nih ketika mengonsumsi obat hanya dengan air, tapi malah bisanya dengan makanan atau minuman yang lain, Kak. Jadi aku sih mungkin sarannya, karena kita Gen Z ya Kak ya, Gen Z mungkin lebih akrabnya sama teh, sama kopi. Kita kemana-mana ketemu kopi, di Apoteku juga ada kopi, kita keluar ke Indomaret ketemu kopi, kita keluar ada coffee shop, situ kita jalan-jalan juga ketemu es kopi keliling. Jadi memang banyak sih yang mempengaruhi kita, salah satunya adalah makanan dan minuman yang junk food, dan kopi itu jadi salah satu. Nah, kalau kita lagi ada minum obat, itu baiknya sih dijeda ya Kak ya, dijeda minimal 2 jam lah antara kita minum obat dan juga minum kopi. Jadi minum obatnya tetap menggunakan air putih, nanti kalau kita mau konsumsi kopi boleh, asal sesuai dengan takarannya. Tujuannya dikasih jeda 2 jam, itu buat kita ngasih spend waktu buat lambung kita, itu lebih bisa mencerna dan menyerap obat-obatan yang ada. Jadi kalau udah dicerna dan diserap dengan baik, nanti kita tambahkan dengan kopi 2 jam atau 3 jam setelahnya, itu efeknya akan minimal sih Kak. Jadi walaupun tiap obat itu punya durasi obat yang beda-beda Kak ya, tapi dengan kita kasih jeda 2-3 jam itu udah lumayan oke sih buat ngejaga lambung kita tetap. Nggak cuma kopi aja Nggak cuma kopi aja. Susu, teh, jus juga, itu juga jadi jadi sasaran kita. Pastiin berarti kalau teman-teman habis minum kopi, kasih timer nih jeda. Mungkin ada 2-3 jam ya. Biar lambungnya juga nggak kaget, habis minum kopi langsung minum obat ini. Penyerapannya jadinya takutnya nggak maksimal. Oke, terima kasih Kak Dekta udah mau berpartisipasi nih di episode kita kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus stay tune akun sosial media kita, yaitu Apoteku Official. Karena di sana kita akan menjelaskan tentang informasi obat dan kesehatan. Saya Vidya Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.